Tahu belum hasil visumnya Niki? Keluarga Niki. Kalau hasil visumnya kamu sudah tahu belum Niki? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? Ya menguntungkan kamu nggak sih? Kok menguntungkan sih? Sekarang ini maksudnya Niki, bukan? Ya sudah, intinya di penjara aja. Nah tuh, makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Tahu belum hasil visumnya Niki? Keluarga Niki. Kalau hasil visumnya kamu sudah tahu belum Niki? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? Ya menguntungkan kamu nggak sih? Kok menguntungkan sih? Sekarang ini maksudnya Niki, bukan? Ya sudah, intinya di penjara aja. Nah tuh, makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Iya. Artinya memang semua sudah kebenaran ada di kamu ya? Sudah. Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan, polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Kondisi Loli sendiri gimana tadi sempat Baik. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Hanya kamu sudah lapang dada ya dengan ya apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga. Ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas. Iya guys, jadi di sini Nikita Mirzani mengatakan bahwasanya dia tuh sudah mengetahui hasil visum dari anaknya dan juga bagaimana kondisi terbaru Loli. Yang mana Nick Mir mengatakan Loli sekarang sudah baik-baik saja, keadaannya, vibe-nya juga sudah berbeda. Karena menurutnya sekarang Loli sudah tidak berada di lingkaran setan. Yang seperti kita sama-sama ketahui guys, bahwasanya sebelumnya Loli ini kan bareng dengan pacarnya dan mungkin terpengaruh dengan Fadel atau pacarnya tersebut. Dan juga guys, di sini Nick Mir juga bakal tetap menunggu Fadel, yaitu kekasih dari Loli ini, masuk ke penjara guys. Saat ditanyai oleh wartawan, Nick Mir mengatakan siap-siap saja Fadel ini bakal masuk ke penjara seperti itu. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah. Walaupun gue dilihat kalian gue nggak bener, memang di branding gue nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah gue bakal buktiin ke kalian kalau gue bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Iya guys, jadi gimana nih, ternyata Fadel membantah tudingan bahwasanya dia itu pernah berhubungan intim, bahkan pernah menghamili Loli dan juga telah melakukan aborsi. Semuanya dibantah oleh Fadel bahwasanya berita itu tidak benar adanya. Bahkan dia menantang untuk orang-orang yang menuduh dia telah menghamili Loli dan juga telah melakukan aborsi. Dia katanya siap menerima konsekuensinya, yaitu masuk penjara kalau memang terbukti dia pernah berhubungan intim dengan Loli atau Loli pernah melakukan aborsi. Bagaimana menurut pendapat kalian nih guys? Sekarang masih banyak banget yang bingung bagaimana dengan kasus Loli dan Fadel ini. Seperti beritanya sudah viral dan beredar, Loli ini hamil dan melakukan aborsi. Ternyata Fadel membantah semua hal tersebut guys. Bagaimana menurut sudut pandang kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Sekali lagi ya Fadel, inget yang ngejar lu itu adalah Nikita Mirzani, bukan Pikachu. Jadi lu mau lari kemana aja pasti lu ketangkep. Makanya gue bilang, dengerin saran gue, lu terjun ke dalam mobil tinja, pasti lu gak bakal dicari. Loli, aku nggak tahu apakah Viti ini bisa nyampe ke kamu. Tapi kamu bisa dengerin tante nggak? Kita bertukar pikiran ya. Kenapa aku suruh kamu manggil aku tante? Aku tuh jauh lebih tua dari Nick Mir, walaupun wajahku kayak gini. Gini ya Loli, aku tuh nggak matiin kamu udah lama sebenarnya, tapi aku nggak pernah speak up, nggak pernah ikut campur urusan kalian, nggak pernah. Aku mencoba memahami baik ibumu, baik kamu. Sekarang gini deh,
aku coba memahami kamu ya. Taruhlah menurut pandangan kamu, ibumu tuh gak baik. Ada salah sama kamu. Ibumu parentingnya menurut kamu buruk. Tapi Loli bisa jujur gak? Kita kalau mau nilai orang tuh harus secara jujur ya. Secara jangan cuma skup kecil gitu. Seburuk-buruknya Niki tuh seburuk apa sih maksudnya Loli? Loli pernah lihat gak di tempat lain, mungkin itu di berita, ada anak-anak tuh yang betul-betul memang diperlakukan dengan buruk. Tante baca ada berita di Jaktim, ibu yang PLCH ke anaknya. Dia suruh pacarnya PLCH ke anaknya. Itu ibu yang buruk. Itu ibu yang tante akan kutuk. Ada lagi orang-orang yang anaknya dari kecil di KDRT-in, ya, diginiin, dipaksa kerja, masa kecilnya nggak ada, suruh ngurusin orang tuanya. Loli sempat denger ini nggak podcastnya Mbak Injilik? Tante kasihan sama dia. Dia yang capek kerja keras, uangnya diambil bapaknya. Dia dikatain kayak gitu sama bapaknya, sakit hati, sakit hati. Tapi Mbak In tidak memperlakukan orang tuanya seperti itu. Nah mungkin ada anak-anak sosial Loli merasa enak banget ya jadi orang tua, kalau salah sama saya seakan-akan boleh seenaknya. Enggak begitu maksud tante. Tapi coba jujur, apakah memang ibumu tuh seburuk itu Loli sampai kamu tuh harus hina dia segitunya? Gitu. Memang betul ibumu punya branding, punya image tukang huru hara. Tante sendiri kadang degup-degup kenceng kalau ngelihat Nikmir tuh udah merepet gitu ya. Oke. Tapi kalau soal parenting, tante tuh setuju sama ibumu. Terlepas ibumu masa lalunya gimana kek, apa gimana kek, namanya seorang ibu, dia nggak kepengen anaknya hidupnya rusak. Itu ibu yang waras ya. Kalau ibu yang nggak waras, tante nggak tahu deh. Wajar kalau Niki tuh pengennya kamu fokus sekolah. Usia kamu ini masih anak di bawah umur. Ini berlaku untuk semua anak-anak di luar sana ya, bukan Loli doang. Kalian kalau masih di bawah umur, lebih baik fokus sekolah. Tante nggak ngelarang kalau kalian mau berteman dengan banyak orang, mau berteman dengan lawan jenis. Tapi ada batasannya. Dan peristiwa yang saat ini viral mengenai Nikita Mirzani, Loli, dan juga kekasihnya Fadel, banyak sekali netizen dan warganet yang memberikan reaksinya terhadap berita yang sangat viral ini. Berikut beberapa cuitan dari netizen dan juga konten kreator di TikTok melihat kasus Loli, Fadel, dan Nikita Mirzani. Gue nggak tahu ya berapa orang yang nyadar tentang ini, tapi ada yang aneh dengan klarifikasinya Loli kemarin. Kemarin di klarifikasi dia kan bilang bahwa tes spek itu bisa -2 bukan hanya karena bunting. Bahkan kita ini disuruh nyari di Google penyebab tes spek bisa -2 selain bunting ya. Menurut kasus dia, tes spek dia itu poin pertama. Tes spek dia itu -2 karena dia minum obat hormon. Oke, kita okein ya. Tapi pertanyaan gue begini sayang. Lu ngapain tes spek? Kalau bukan karena lu tuh khawatir lu bunting apa kagak, begitu kan? Itu kan tes spek gitu, bukan tes kejiwaan atau tes hormon kan, bukan tuh tes spek. Lu khawatir kan abis melakukan hubungan ewel, lu kucuk-kucuk ke polisi ngelapor. Berarti apa? Kelihatan dong di sini. Wow, saya pikir cuman maling kundang ya anak durhaka. Ternyata ada yang melebihi spek maling kundang. Loli, sadar lol ya. Muka kamu tuh udah standar ya, di bawah rata-rata. Seenggaknya, kamu tuh bersyukur gitu loh punya mama seorang Nikita Mirzani yang mana dia itu kaya raya. Udah gitu, udah mukanya standar banget, pacarnya juga mukanya kayak simpanse. Loli, please ya. Orang tua itu segalanya. Ibu itu segalanya. Bapak itu segalanya. Lo belum merasakan kehilangan kedua orang tua ya. Lo tuh hidup kayak gak ada arah gitu loh. Apalagi menjadi yatim piatu di saat waktu yang belum tepat, di saat lo tuh belum siap.
Jadi seperti itu ya. Ternyata guys, di atas Malin Kundang. Ampun Mamski, lihat IG story kamu. Bener-bener sampai gemeter. Speechless. Ini aja mau ngomong aja Mamski tuh bingung nih. Ini Mamski dalam keadaan bingung nih. Kamu itu usianya baru 16 tahun kan ya Loli? Aduh. Gini aja deh. Hah? Loli, kamu tuh masih umur 16 tahun kan? Masih di bawah umur loh kamu itu. Jadi banyak sekali yang menyudutkan Fadel yang merupakan kekasih dari Loli ini karena memang Nikita Mirzani itu masih mempunyai hak terhadap anaknya yaitunya Loli. Sedangkan Fadel ini hanya kekasihnya, belum suaminya. Tetapi kenapa Fadel ini seakan memiliki Loli dan juga mereka itu telah memutuskan untuk lebih memilih bersama dibandingkan Loli mengikuti Nikita Mirzani atau orang tuanya. Padahal diketahui Loli ini masih dikategorikan anak di bawah umur guys. Jadi Nick Mir ini masih mempunyai hak atas Loli, anak kandungnya sendiri. Nah, atas hal tersebutlah banyak yang menghujat Fadel di berbagai sosial media termasuk di TikTok. Banyak yang menyalahkan Fadel karena dia tidak punya hak atas Loli. Loli belum istrinya, baru pasangan atau pacarnya aja. Nick Mir lah yang sangat-sangat berhak atas anak kandungnya yaitunya Loli. Guys, itulah beberapa informasi terkait kasus Nikita Mirzani, Loli dan juga Fadel, dan juga beberapa reaksi warganet terhadap hal tersebut. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.